Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, teman-teman. Perkenalkan, saya Andini Giskariski dengan NIM 242204 dari kelas MAN 4B Universitas Mulia. Pada Student Webinar Series 2026 ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrated Factory Blueprint sebagai fondasi peningkatan produktivitas operasional. Sebelum masuk ke isi materinya, saya bakal kasih bocoran dulu ya. Nanti kita bakal ngobrolin gimana sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok itu sebenarnya saling berhubung erat. Jadi satu fondasi operasional perusahaan. Kita juga bakal lihat gimana produktivitas operasional itu diukur, didiagnosis, sampai diperbaiki. Dan di bagian akhir bakal ada studi kasus. Langsung aja masuk ke materinya. Baik, di sini ada tujuan presentasi. Yang pertama, dari sisi tujuan pembahasan, saya pengen kita semua bisa memahami bagaimana sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok itu saling terkait dan bagaimana ketiganya membentuk fondasi operasional sebuah perusahaan. Kedua, dari sisi materi yang mau dibahas. Presentasi ini terbagi jadi dua bagian besar, yaitu integrasi operasional yang mencakup produksi, persediaan, dan SCM atau just in time, serta produktivitas operasional yang mencakup pengukuran, diagnosis pemborosan, dan toolkit perbaikan. Ketiga, dari sisi kompetensi yang diharapkan. Setelah menyimak presentasi ini, harapannya kita jadi bisa menganalisis inefisiensi operasional dalam sebuah perusahaan dan merekomendasikan strategi perbaikan berbasis pendekatan lean, just in time, dan teori manajemen persediaan. Selanjutnya masuk ke gambaran umum atau kerangka berpikir. Nah, biar gampang diikutin, saya bakal tunjukin kerangka berpikirnya. Di sini tuh bakal ada dua sisi besar yang bakal dibahas. Di sisi kiri ada integrasi operasional yang terdiri dari sistem dan proses produksi, manajemen persediaan, serta integrasi SCM dan GIT. Di sisi kanan ada optimasi produktivitas yang terdiri dari pengukuran output terhadap input, analisis pemborosan, dan toolkit perbaikan seperti Lean dan TQM. Dua sisi ini tuh akhirnya bakal ketemu di satu titik yang sama, yaitu operation excellence atau keunggulan operasional. Jadi intinya integrasi yang solid antar fungsi operasional plus usaha optimasi produktivitas yang terus-menerus itu bisa jadi dua kaki yang bikin perusahaan bisa mencapai keunggulan operasionalnya. Masuk ke materi yang pertama, yaitu integrasi operasional. Nah, di sini tuh bakal ada membahas tentang produksi, persediaan, dan supply chain management. Jadi, integrasi operasional itu sederhananya adalah usaha menyelaraskan desain proses produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok supaya ketiganya jadi satu sistem yang saling mendukung biar barang bisa diproduksi dan didistribusikan secara efisien. Tujuannya apa? Yang pertama tentu meminimalkan biaya operasional total, tapi bukan berarti asal tekan biaya ya. Perusahaan tetap harus jaga ketersediaan bahan baku dan kecepatan pasokan ke pelanggan. Jadi semuanya itu harus seimbang. Ada tiga konsep utama yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, desain tata letak atau layout produksi itu harus disesuaikan dengan tipe proses yang dijalankan perusahaan. Kedua, persediaan dikelola lewat pendekatan seperti IOQ atau Economic Order Quantity atau ROP, Reorder Point, Safety Stock, dan klasifikasi edisi. Ketiga, penerapan GIT atau Just in Time yang dipadukan dengan Supply Chain Management. Jadi, dari pemasok sampai distribusi itu jalan sebagai satu aliran yang saling menyatu. Contoh gampangnya tuh gini, bayangin aja di suatu pabrik sepatu. Pabrik ini tuh mengatur produksinya sesuai volume pesanan yang masuk. Terus stok kulit dan stolnya itu diatur sesuai kebutuhan mingguan. Lalu hasil produksinya dikirim ke distributor tepat waktu. Nah, produksi, persediaan, dan distribusi ini nggak jalan sendiri-sendiri, tapi jalan bareng jadi satu sistem yang terintegrasi. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu optimasi produktivitas, mendiagnosis, dan perbaikan. Produktivitas operasional itu bisa diartikan sebagai ukuran seberapa efektif sumber daya diubah jadi output yang bernilai. Sekaligus ini juga jadi indikator apakah proses perbaikan berkelanjutan yang dilakukan perusahaan berhasil atau belum. Karakteristik utamanya adalah bagaimana perusahaan bisa meningkatkan nilai tambah dengan cara menghilangkan aktivitas-aktivitas
yang nggak produktif tanpa harus nambah sumber daya baru. Jadi intinya kerja lebih cerdas bukan sekedar kerja aja, tapi bukan sekedar kerja lebih cerdas atau nambah biaya aja. Untuk mendiagnosis persoalan produktivitas, kita bisa menganalisis pemborosan lewat 8 jenis pemborosan klasik, yaitu overproduction atau produksi berlebih, waiting atau menunggu, transport atau perpindahan yang nggak perlu. Selanjutnya ada extra processing atau proses berlebihan, inventory atau kelebihan persediaan, motion atau gerakan yang sia-sia, dan defect, produk cacat, dan yang terakhir yaitu underutilized talent alias bakat karyawan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk memperbaiki pemborosan-pemborosan ini, kita bisa pakai beberapa toolkit seperti pendekatan Lean dan GIT, metode 5S, TQM atau Total Quality Management, Six Sigma, sampai Value Stream Mapping atau VSM. Ada contoh sederhananya nih. Contohnya, di bengkel awalnya cuma bisa menghasilkan 40 unit per hari dengan 5 orang karyawan. Setelah menerapkan 5S dengan mengurangi waktu tunggu dalam proses kerjanya, bengkel bisa berhasil naik jadi 55 unit per hari dengan jumlah karyawan yang sama persis. Jadi kelihatan kan, perbaikan proses tuh bisa mendongkrak produktivitas tanpa perlu menambah sumber daya. Selanjutnya, integrasi materi. Kalau kita gabungkan kedua materi tadi, alurnya kira-kira seperti ini. Dimulai dari desain proses dan tata letak, yaitu membentuk alur. Dimulai dari desain proses tata letak, yaitu membentuk tipe alur kegiatan produksi, lalu lanjut ke manajemen persediaan lewat IOQ, ROP, EBC, dan safety stock. Setelah itu masuk ke integrasi GIT dan SCM, yaitu aliran tarik dari hulu ke hilir, baru deh dilakukan pengukuran produktivitas, baik secara parsial maupun total factor productivity atau TFP. Dan siklus ini berbalik lagi ke penyempurnaan desain proses dan tata letak sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Jadi bisa kita lihat ini tuh bukan proses satu arah yang berhenti di satu titik aja, tapi sebuah siklus yang terus berputar dan saling menyempurnakan satu sama lain. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Nah, biar makin kebayang penerapannya, kita bisa lihat studi kasus dari PT Nusantara Presisi. PT Nusantara Presisi ini merupakan produsen komponen skala menengah dengan sistem produksi batch dan tata letak yang sifatnya fungsional. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan ini lagi menghadapi tekanan biaya dan keterlambatan pengiriman ke pelanggan utama. Ada 4 data yang bisa menggambarkan kondisi perusahaan ini. Yang pertama, adanya kelebihan persediaan bahan baku sebesar 32% dibanding kebutuhan realnya. Kedua, rata-rata waktu tunggu produksi per batch mencapai 18 hari. Ketiga, tingkat kecacatan produk yang perlu rework atau pengerjaan ulang sebesar 11%. Dan keempat, biaya penyimpanan gudang mencapai 2,4 miliar per tahun. Kalau ditelusuri, masalah utamanya adalah perusahaan belum mempunyai sistem reorder point yang baku, tata letak fungsional yang dipakai justru bikin pergerakan material jadi berlebihan, dan minimnya evaluasi rutin bikin pemborosan menumpuk tanpa terdeteksi sampai akhir berdampak ke daya saing harga dan ketepatan waktu pengiriman perusahaan. Selanjutnya masuk ke analisis kasus. Yang pertama ada dilema persediaan yang belum terkelola dengan baik. Kelebihan stok sebesar 32% itu menunjukkan bahwa perusahaan belum berhasil menyeimbangkan biaya penyimpanan dengan risiko kekurangan bahan baku. Tanpa sistem IOQ dan ROP, pemesanan jadi dilakukan secara reaktif alias baru gerak setelah masalahnya kejadian. Kedua, indikasi pemborosan ganda. Lead time 18 hari dan rework 11% itu menunjukkan gejala dari 3 jenis pemborosan sekaligus, yaitu inventory, waiting, dan defect. 3 dari 8 jenis pemborosan klasik ini sudah kita bahas tadi. Ketiga, tata letak fungsional jadi akar masalahnya. Sebenarnya layout fungsional itu cocok untuk produk dengan variasi tinggi, tapi untuk produksi yang relatif standar seperti di kasus PT Nusantara Presisi ini, layout fungsional malah bikin jalur materialnya jadi lebih panjang dan menambah waktu tunggu antar stasiun kerja. Selanjutnya ada rekomendasi solusi. Berdasarkan analisis tadi,
Ada 4 rekomendasi solusi yang bisa diberikan buat PT Nusantara Presisi. Yang pertama, kita bisa menerapkan IOQ dan klasifikasi ABC, jadi menetapkan kuantitas pesanan optimal dan titik pemesanan ulang dengan fokus pengendalian yang ketat pada item kelas A yang nilainya tinggi. Yang kedua, mendesain ulang tata letak jadi sel kerja atau line yang mengubah sebagian tata letak fungsional menjadi cellular manufacturing, khususnya untuk produk dengan volume yang relatif stabil. Ketiga, menerapkan siklus 5S di area produksi alias menata ulang alat dan material kerja supaya bisa mengurangi pergerakan yang sia-sia atau motion dan mempercepat waktu siklus produksi. Keempat, memetakan proses dengan value stream mapping atau VSM dan menerapkan total quality management atau TQM buat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang nggak memberikan nilai tambah di sepanjang alur prosesnya. Sekaligus menerapkan kendali kualitas biar tingkat rework yang sekarang masih 11% itu bisa ditekankan. Selanjutnya, saya masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk audiens bisa mengajukan pertanyaan. Baik, Bunga Aulia bisa langsung mengajukan pertanyaan. Tadi kan ada disebutkan tentang IOQ dan ROP sama just in time. Nah, antara pendekatan IOQ atau ROP dengan pendekatan just in time, keduanya kan sama-sama bertujuan untuk mengelola persediaan, tapi filosofinya kan cukup berbeda juga kan. Nah, menurut Kak Kandin, dalam kondisi seperti apa sih sebaiknya perusahaan itu lebih ngandelin IOQ dan ROP? Dan dalam kondisi seperti apa juga perusahaan itu lebih pas buat nerapin sistem just in time secara penuh. Terima kasih. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Bunga tadi ya. Menurut saya, IOQ dan ROP itu lebih cocok dipakai kalau permintaan pelanggan sifatnya masih fluktuatif atau kurang bisa diprediksi. Kalau pemasok punya lead time yang cukup panjang atau kurang stabil, atau kalau perusahaan memang butuh buffer stok untuk jaga-jaga dari risiko keterlambatan pasokan. Jadi IOQ atau ROP ini semacam pendekatan yang lebih aman lah dan reaktif terhadap ketidakpastian. Sebaliknya, just in time itu baru bisa diterapkan secara maksimal kalau permintaannya sudah relatif stabil dan bisa diprediksi. Hubungan dengan pemasok sudah solid dan terpercaya dari sisi kualitas maupun ketepatan waktunya, serta proses produksinya sendiri sudah cukup rapi dan minim gangguan. Soalnya JIT itu prinsipnya persediaan ditekankan seminim mungkin, jadi kalau ada satu saja mata rantai yang goyah, seluruh proses produksi bisa langsung kena dampaknya. Jadi JIT itu ibaratnya berjalan tanpa jaringan pengaman, sehingga hanya cocok kalau semua elemen di rantai pasoknya sudah benar-benar bisa diandalkan. Bagaimana Bunga Aulia? Apakah jawabannya bisa diterima? Diterima. Terima kasih. Baik, selanjutnya Saila bisa mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Jadi tadi kan ada 4 rekomendasi solusi buat PT Nusantara Presisi, yaitu penerapan EOQ atau ROP atau ABC, redesign tata letak jadi sel kerja, penerapan 5S, serta pemetaan VSM dan TQM. Nah, kalau misalnya PT Nusantara Presisi ini punya keterbatasan anggaran dan cuma bisa jalanin satu solusi dulu dalam 6 bulan ke depan, jadi kira-kira mana yang sebaiknya diprioritaskan dan kenapa? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saila. Kalau saya diminta memilih satu prioritas dengan keterbatasan anggaran, saya bakal milih penerapan siklus 5S di area produksi terlebih dahulu. Alasannya, 5S itu butuh biaya yang relatif kecil dibandingkan 3 solusi lainnya, tapi dampaknya bisa terasa cukup cepat, misalnya mengurangi pemborosan waktu dan gerakan yang tidak perlu. Selain itu, juga bisa jadi fondasi budaya kerja yang rapi dan disiplin yang justru akan mempermudah penerapan solusi-solusi lain setelahnya, seperti redesign tata letak atau penerapan VSM dan TQM. Kalau langsung loncat ke redesign tata letak atau investasi sistem LQ atau ROP tanpa membenahi kedisiplinan dasar di lantai produksi dulu, dikhawatirkan hasilnya itu belum optimal karena akar masalahnya
akan masalah kerapian dan efisiensi kerja harian itu belum tersentuh. Nah, tentu aja ini tuh bukan satu-satunya jawaban yang benar-benar saya sangat terbuka kalau ada pendapat lain bisa diajukan. Apakah menjawab menurut saya? Oke, makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, masuk ke bagian kesimpulan. Oke, sebagai penutup, saya rangkum jadi 5 poin kesimpulan dari presentasi ini. 1. Sistem produksi itu mentransformasikan input jadi output dan tata letak yang dipilih perlu disesuaikan dengan profil, volume, dan variasi produknya. 2. Manajemen persediaan berfungsi untuk menyeimbangkan penyimpanan dengan risiko kekurangan bahan baku lewat pendekatan IOQ, ROP, dan klasifikasi ABC. 3. GIT dan SCM mengintegrasikan operasi pabrik dengan pemasok dan distributor demi menghilangkan pemborosan di sepanjang rantai pasok. 4. Produktivitas itu diukur lewat rasio output terhadap input, baik secara parsial maupun total. 5. Diagnosis terhadap 8 jenis pemborosan ditambah pemakaian toolkit seperti Lean, 5S, TQM, dan VSM jadi dasar dari proses perbaikan berkelanjutan atau yang biasa kita kenal dengan istilah Kaizen. Nah, itu tadi presentasi dari saya soal Integrated Factory Blueprint sebagai fondasi peningkatan produktivitas operasional. Selanjutnya di sini ada beberapa daftar referensi yang saya gunakan untuk mengisi materi hari ini. Baik, sampai sini aja presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi audiens. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.